Halo Sob, thanks buat kalian yang udah mau mampir lagi ke channel gue ini. Nah, pada video kali ini, gue mau ngebahas sebuah kasus yang cukup misterius dari negara Jepang. Bahkan pihak polisi di sana memerlukan waktu 25 tahun untuk memecahkan kasus ini. Yang dimana cerita kali ini gue mau ngebahas tentang hilangnya dua orang gadis muda secara misterius. Bahkan segala upaya telah dilakukan untuk mencari kedua gadis ini. Nah, kisah ini bermula pada tanggal 5 Mei tahun 1996. Waktu itu menunjukkan pukul 9 malam yang dimana dua orang siswi berusia 19 tahun dengan nama Megumi Yasaki dan Narumi Takumi yang tinggal di kota Himi Prefektur Toyama. Kedua wanita ini meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi ke kota Uozu dengan mobil mereka untuk menemukan sebuah hotel yang terbengkalai atau tempat yang dianggap angker dan berhantu. Ya, itu anggapan dari para penduduk di sana gitu. Nah, lokasi hotel ini masih berada di prefektur yang sama dengan tempat tinggal mereka. Nah, karena bangunan ini telah lama ditinggalkan, banyaklah yang berasumsi kalau tempat ini tuh sebagai surga bagi elemen tidak ramah. Ya, ada yang bilang angker, berbahaya, dan lain-lain lah. Nah, maka dari itu kedua wanita ini inginlah melakukan kimodamesi atau kalau di negara kita itu yang disebut dengan uji nyali gitu. Mereka berdua ini pergi dengan menggunakan mobil yang disupiri oleh si Amy. Nah, tempat ini tuh sangat terkenal di daerah itu, yaitu sebagai sumber air panas Subono. Nah, sebelum berangkat, mereka bercerita kepada temannya bahwa mereka ini akan pergi ke tempat angker itu untuk melakukan uji nyali. Keren juga mental kedua cewek ini ya. Nah, sumber air panas Bosono ini sebenarnya adalah bekas bangunan sebuah hotel dengan pemandian air panas. Tapi sayangnya hotel ini telah lama ditutup pada tahun 1982. Rumornya hotel ini tuh ditutup karena pemiliknya bunuh diri karena kesulitan dalam berbisnis gitu. Ada juga rumor yang mengatakan tentang adanya siswi yang tenggelam di kolam yang berada di dalam hotel itu. Nah, karena terbengkalai, hotel ini juga sering digunakan sebagai tempat berkumpulnya para geng motor. Pada jam 10 malam diketahui bahwa mobil kedua gadis ini emang benar ngarah ke kota Uozu. Nah, saat di perjalanan mereka ini juga sempat berhenti di kota Numerikawa atau kota yang terletak satu kota sebelum kota Uozu. Nah, sesampai di kota Uozu, Narumi ini mengirim sebuah pesan melalui pager kepada temannya pada pukul 11 malam. Narumi ini mengatakan pada temannya kalau ia telah berada di Uozu. Dan pesan ini juga merupakan pesan terakhir yang diterima temannya sebelum Narumi dan Takumi ini menghilang. Nah, mereka ini mampir di kota Numerikawa itu untuk membeli bahan bakar ya, isi bensin gitu di sana. Nah, hilangnya kedua gadis ini, polisi melihatlah kemungkinan mereka berdua ini terlibat sebuah insiden. Nah, lantas polisi ini melakukan pencarian dari dua sisi, yaitu sisi insiden dan sisi kecelakaan, dan melakukan pencarian dengan skala besar. Bahkan saking seriusnya para polisi ini, mereka sampai mengerahkan helikopter, mountain rescue team, dan lain-lain dalam pencarian kedua gadis ini. Nah, tapi ya sayangnya walaupun telah dilakukan pencarian dengan skala besar, tetap aja tidak ada membuahkan hasil yang baik gitu dari proses pencarian yang udah dilakukan para pihak-pihak terkait lah itu ya. Nah, dari hasil penyelidikan oleh polisi, mereka berdua ini diketahui melewati Jalan Raya Nasional nomor 8. Nah, setelah dilakukan penelusuran melalui 4 rute dari Jalan Raya Nasional nomor 8 menuju ke Wozu, bahkan mobil mereka pun tidak bisa ditemukan. Nah, kemungkinan besar mereka ini bersama mobilnya tenggelam di laut atau jatuh ke danau atau juga jatuh ke dalam lembah gitu. Nah, dari hasil analisa polisi dan pencarian pun tetap dilanjutkan. Bahkan 10 bulan pencarian oleh pihak polisi ini pun belum membuahkan hasil yang baik gitu. Gila, lumayan banget ya. Udah 10 bulan mereka polisi melakukan pencarian, tapi nggak ada tanda-tanda gitu keberadaan mobil mereka pun juga nggak tahu kemana arahnya gitu. Nah, 10 bulan telah berlalu, kedua gadis ini
waktu berarti udah umurnya udah 20 tahun. Sehingga status mereka pun, bukanlah anak di bawah umur lagi. Maka dari itu, pihak polisi ini membuat pamflet lah yang menggambarkan karakteristik keduanya dan melakukan penyelidikan, semi publik sebagai missing person atau, jadi, pamflet ini disebarkan di sekitar wilayah itu aja. Nah, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun, tapi mereka masih belum bisa ditemukan juga. Nah, saking seriusnya pihak polisi dalam memecahkan kasus ini, mereka sampai mencari kedua gadis ini selama 18 tahun. Atau pada tahun 2014, pihak polisi ini mulai mendapatkanlah sebuah gambaran lah gitu. Nah, mereka ini mendapatkan sebuah informasi baru yang mungkin cukup akurat, yaitu kemungkinan seorang telah melihat mobil yang dikendarai oleh kedua perempuan ini jatuh ke laut di pelabuhan dekat Kiyomaru Park. Akan tetapi tidak ada yang mengetahui nih siapa yang melaporkan informasi tersebut karena pihak polisi juga tidak mau mengungkapkan identitas saksi tersebut. Jadi ada juga nih kemungkinan mereka ini sebelum pergi ke Uozu, mereka ini mampir dulu ke Kiyomaru Park untuk bertemu dengan teman mereka. Dan sepulangnya dari Uozu, mereka ini kembali mampir lagi ke Kiyomaru Park. Nah, sebagai informasi, Kiyomaru Park ini sendiri merupakan tempat tongkrongan para remaja. Tempat ini letaknya berada di pinggir laut gitu. Nah, jadi kemungkinan yang ada rute yang mereka tempuh yaitu berawal dari rumah, terus ke Kiyomaru Park, terus mereka lanjut ke Uozu, dan pulang dari Uozu mereka ini mampir lagi nih ke Kiyomaru Park. Nah, pada musim semi tahun 2019 atau setelah 23 tahun hilangnya kedua gadis ini, pihak polisi ini pun berhasil lah mengidentifikasi 3 orang saksi dengan berbagai keterangan. Nah, saksi pertama ini mengatakan, kami melihat mobil yang ditumpangi oleh 2 orang perempuan jatuh ke laut. Saksi kedua mengatakan mobil tersebut tiba-tiba meluncur kencang mundur ke belakang. Nah, lalu saksi yang ketiga, ia mengatakan sebelum jatuh kami mencoba membuka pintu mobil mereka gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa 3 saksi ini baru buka suara setelah kejadian ini berlangsung selama kurang lebih 23 tahun. Alasan mereka bertiga ketika ditanya oleh polisi, mereka ini takut. Nah, informasi ini juga bisa sampai ke polisi karena ada salah satu dari mereka yang bercerita kepada temannya, dan kemudian temannya inilah yang melaporkan kepada pihak polisi. Dari informasi baru yang didapatkan oleh pihak polisi, polisi ini kembali melakukan pencarian lah pada bulan Maret di tahun 2020. Nah, setelah 24 tahun hilangnya kedua gadis ini, mobil yang mereka kendarain pun akhirnya bisa ditemukan di dasar laut di pelabuhan dekat Kiyomaru Park yang terletaknya jauh dari sumber air panas Subono. Nah, kedua gadis ini ditemukan di pelabuhan Fushiki Toyama. Pelabuhan Fushiki Toyama ini bukanlah tempat untuk para remaja berkumpul dan menggoda para gadis. Karena pelabuhan ini merupakan pelabuhan yang biasa dipakai untuk kapal kontainer kargo sandar dan bukan tempat perempuan muda memarkirkan mobil mereka. Nah, di dalam mobil yang telah ditemukan itu ditemukan kerangka tubuh yang diperkirakan itu adalah kerangka tubuh Amy dan Narumi. Nah, selama perjalanan kasus ini banyak teori yang bermunculan sebelum ditemukannya si Amy dan Narumi ini. Nah, teori pertama mengatakan kalau mereka ini mengalami kamikakushi seperti dalam film Ghibli Sentu Chihiro no Kamikakushi Spirit Away. Nah, saat itu banyak yang percaya bahwa tidak kunjung ditemukannya kedua gadis ini adalah karena mereka disembunyikan oleh para dewa. Nah, teori kedua mengatakan kalau mereka ini terlibat dengan geng motor atau Yankee. Nah, seperti yang udah gue jelasin sebelumnya bahwa bekas hotel Subono ini kerap menjadi tempat berkumpulnya berandalan. Alasan lainnya karena mereka ini juga perempuan dan waktu yang mereka kesana juga tengah malam, jadi nggak mustahil mereka ini mungkin terlibat masalah dengan para berandalan yang ada di sana itu.
Nah, teori ketiga ada yang mengatakan kalau mereka ini mengalami kecelakaan karena gangguan mental. Karena mereka telah melakukan uji nyali, mereka ini takut, mental mereka tertekan, sehingga mereka jadi kebingungan sendiri gitu. Saking angkernya hotel itu, bahkan hotel itu pernah dikunjungi oleh paranormal terkenal di Jepang yang bernama Gibo Aiko. Teori lainnya juga ada yang mengatakan kalau mereka ini diculik oleh agen Korea Utara. Banyak orang yang menguatkan teori ini karena faktanya bahwa prefektur Toyama ini dilalui oleh rute Omachi, yaitu rute ekspor barang dari Jepang dan pengiriman ke Korea Utara yang telah ditetapkan sebelumnya gitu. Fakta lainnya yang memperkuat teori ini bahwa sebelumnya ada banyak penculikan ke Korea Utara dan mobil para korban ini dibuang gitu aja gitu. Nah, keanehan lainnya juga ada, yaitu di tempat kedua gadis ini ditemukan, banyak ditemukan koran yang terkonsentrasi pada tahun 1991 atau koran ini terbit 5 tahun sebelum hilangnya kedua gadis ini. Dilihat dari jumlah korannya, nggak mungkin orang luar membawa banyak koran ke tempat tersebut. Ada pandangan kuat bahwa itu mungkin jejak dari agen Korea Utara. Nah, teori terakhir ada juga yang mengatakan kalau mereka ini melarikan diri dari rumah. Apalagi polisi yang menyelidiki mereka mengetahui kalau mereka ini memiliki kekasih. Jadi ada kemungkinan kalau mereka ini sengaja pergi dari rumah, pergi jauh dari orang tua, keluar dari prefektur demi memulai kehidupan baru bersama dengan pasangan mereka. Nah, kembali pada 3 saksi tadi. Nah, mereka kan mengatakan kalau mereka takut untuk memberitahukan atau melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Nah, lantas apa yang membuat mereka ini jadi merasa sangat takut? Apa mereka memandang kalau kedua gadis ini dibunuh dan kemudian dibuang? Atau hal mengerikan apa yang sampai membuat mereka bertiga ini enggan untuk melapor ke polisi? Dan kalau gue pikir-pikir ya, ketiga orang ini malah terlihat aneh gitu. Kenapa gue bilang aneh? Karena mereka bertiga ini malah lebih milih diem selama kurang lebih 24 tahun tanpa memberitahu siapapun bahwa mobil itu telah jatuh ke laut. Kalau mereka tidak ada salah, mereka pasti langsung melaporkan kejadian itu pada pihak polisi pada saat itu juga. Nah, gue nggak tahu ya mereka bertiga ini saling kenal atau enggak, karena polisi juga nggak ada mengungkap identitas ketiga orang ini. Kalaupun mereka ini tidak saling kenal, kenapa mereka ini bisa kompak dan menceritakan kepada teman mereka hingga teman mereka lah yang melaporkan kasus ini pada polisi setelah belasan tahun, bahkan 20 tahun lebih gitu setelah hilangnya gadis ini. Karena kurangnya informasi sehingga pihak berwenang pun sulit lah untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi pada kedua gadis ini. Dan kalau menurut gue sih ini bukan sebuah kebetulan ya. Nah, di sisi lain, banyak juga teori konspirasi yang mengatakan kalau ketiga pria yang menjadi saksi juga terlibat atas hilangnya kedua gadis itu. Karena kemungkinan mereka telah bertaubat atas kesalahan mereka. Sehingga mereka memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada pihak berwajib. Ya balik lagi, itu hanya sebuah hipotesis dan nggak ada bukti untuk membenarkan kalau mereka itu bersalah gitu. Nah, karena kurangnya bukti, polisi pun menetapkan kasus ini sebagai kasus kecelakaan dan bahkan polisi juga tetap merahasiakan identitas ketiga saksi tersebut. Ya gue nggak tahu lah ya apa maksud dari polisi ini yang menyimpulkan kalau kasus ini merupakan sebuah kasus kecelakaan. Kalau menurut gue sih masih banyak kejanggalan tentang kasus ini gitu. Nah, bahkan ayah Megumi yang bernama Yasuki juga mengatakan, saya tidak terlalu mempercayai para saksi. Saya tidak tahu siapa mereka. Dan ketika saya bertanya kepada polisi, mereka tidak memberitahu kepada saya. Tentu saya ingin penyelidikan ini dilanjutkan, tetapi saya tahu bahwa polisi hampir tidak bisa berbuat apa-apa lagi tanpa bukti gitu. Ya bukti yang ada cuma itu, jadi ya para polisi ini juga sulit untuk bergerak. Ya mungkin di situ lah ya alasan polisi ini menutup kasus ini dan mengatakan kalau kasus itu sebuah kasus kecelakaan biasa gitu. Nah, saat itu ada juga perwakilan dari pihak polisi yang mengatakan
bahwa mereka akan terus menyelidiki kasus ini di masa depan jika dirasa benar-benar diperlukan. Ya gue juga nggak bisa berspekulasi sesuka hati gue terhadap kasus hilangnya kedua gadis ini. Nah kalau kalian punya argumen tentang kasus ini, kalian langsung ramaikan aja di kolom komentar. Dan cerita kasus ini mungkin gue tutup sampai di sini. Sampai jumpa di cerita lainnya. Dan terima kasih udah mau nonton cerita dari gue ini.